Orang bilang membuat usaha itu berarti bersaing dan saling menjatuhkan, tetapi menurut kami justru sebaliknya. Kami percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu meningkatkan bisnis lainnya. Bersama-sama mengembangkan, membangun, dan mensukseskan usaha kecil menengah. Itulah cita-cita yang diemban dalam Lokal Trade Society. Saat ini, kesadaran masyarakat Indonesia untuk mau hidup lebih mandiri sudah cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya UKM dari tahun ke tahunnya dan diiringi dengan tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang cukup tinggi dan besarnya pasar tersebut. Tetapi, tahukah Anda bahwa lebih dari 80% UKM yang ada harus gulung tikar atau kalah bersaing melawan perusahaan-perusahaan besar lainnya dari sisi modal maupun experience, dan hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa UKM menjadi salah satu pemain yang menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi global, dan hal ini yang harus sangat kita perhatikan. Namun di lain sisi, UKM sendiri memiliki masalah lain, yaitu masalah komunikasi antara para UKM terhadap customer maupun satu UKM dengan UKM yang lainnya. Dan hal ini yang menjadi concern dari kami, dan kami coba selesaikan dengan LOTS, Local Trade Society. LOTS atau Local Trade Society adalah sebuah wadah atau komunitas untuk para UKM satu dengan UKM lainnya berinteraksi, dan kami juga mengundang para seluruh customer yang ada untuk ikut terlibat dalam LOTS ini sendiri, sehingga terjadi interaksi antara UKM dengan customer maupun dengan UKM satu dengan UKM yang lainnya. That's the concept of LOTS. Setelah mengidentifikasikan masalah yang ada, kami melakukan riset yang terdiri dari FGD dan pembagian kuesioner terhadap responden-responden terkait. Kemudian, sampailah kami kepada kesimpulan untuk membuat komunitas dan acara-acara yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pre, main, dan post event. Seperti yang kita tahu, LOTS, Local Trade Society, mengemban fungsi partisipatif dan gamification. Karena itu, kami menciptakan sebuah produk dari LOTS ini, yaitu LOTS ID. LOTS ID ini sendiri memiliki benefit dan keuntungan bagi yang mendaftarkannya, yaitu ketika dia terdapat 3 level dalamnya, level 1, 2, dan 3, dimana ketika semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi pula diskon yang akan didapat, dan semakin tinggi pula saldo yang akan diberikan kepada membership tersebut. Dari sini, kita telah membahas bahwa LOTS memiliki 3 tahapan, yaitu pre-event, yang terdiri dari kompetisi, yaitu kompetisi fotografi, kompetisi brand mashup, yaitu menggabungkan 2 brand menjadi 1 brand yang kreatif. Kemudian create your own festival, di mana partisipan dia bisa mengembangkan idenya untuk menciptakan festivalnya sendiri, seminar dan workshop, dan yang paling terakhir adalah community gathering. Setelah menyelesaikan tahapan pre-event, maka kita masuk ke dalam main event, yaitu LOTS Market, di mana di sini merupakan festival dengan tematik yang berbeda setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan tren pasar. Dari sini, kita akan menciptakan post-event, yaitu menciptakan LOTS Store, di mana di sini kita akan mengundang kembali tenan-tenan yang bermain di LOTS Market untuk menjual produknya di sebuah toko yang kami siapkan, dan tentu saja acara penutupan yang formal, yaitu gala dinner. Inilah yang nanti menjadi LOTS Cycle, yaitu perputaran dari partisipasi partisipan terhadap keseluruhan dari acara LOTS yang telah disediakan. Dalam penyelenggaraan LOTS Market, secara singkat perkiraan biaya yang kami keluarkan antara lain sewa venue acara itu sendiri, baik pre-event, main event, dan post-event, perlengkapan dan peralatan acara, biaya marketing termasuk di dalamnya yaitu promosi di majalah, radio, biaya cetak, biaya catering, seminar, dan lain-lain, biaya pengisi acara, biaya terkait human resource, biaya perizinan dan keamanan, dan biaya maintenance toko dan website. Dengan kos-kos yang telah kami jelaskan tadi, tentu saja kami memerlukan revenue yang kami dapat antara lain dari pendaftaran ke ikut serta sponsor, dan profit sharing.
Profit sharing ini terkait dengan lost store. Di sini kami tidak profit oriented, melainkan lebih ke value oriented sesuai dengan value yang kami angkat, yaitu mengembangkan wadah lokal brand. Sehingga keuntungan yang kami ambil di sini memang tidak terlalu banyak, yaitu 80-20. Namun kami memperbesar di total pengalinya. Sehingga kami harus terus mengembangkan konsep-konsep baru agar kepuasan para stakeholder dapat terus meningkat. Setelah kita membahas keseluruhan konsep dari LOTS, maka kita akan merangkumnya dalam sebuah bisnis model dari Osterwalder. Kita akan membahas value proposition. LOTS dibuat dengan value awal, yaitu wadah perkembangan lokal brand yang dibentuk dalam sebuah komunitas dan sebuah lokal kultural premium market festival atau sebuah bazar yang diusung dengan tema partisipatif dan gamification. Customer segment dari LOTS itu sendiri adalah UKM, usaha kecil menengah, pihak dari venue-nya, organisasi sosial untuk pre-event, kemudian ada customer dan media serta sponsor dari LOTS itu sendiri. Dengan relationship yang kita bangun dengan sponsor, dengan seluruh stakeholder dari LOTS itu sendiri adalah melalui membership, kompetisi, serta partisipan dari setiap acara LOTS. Kemudian channel yang akan kami gunakan tentu saja berasal dari website dan komunitas itu sendiri, sosial media, serta media massa. Beranjak dari channel, kita melihat key partner yang dibangun bersama dengan LOTS. Ada venue, event organizer, local brand, pemerintah, pengisi acara, media partner, dan komunitas dari LOTS itu sendiri. Dan key activities yang kita lakukan, tentu saja kita akan membuat proposal, mempresentasikan proposal itu dan konsep tersebut kepada sponsor, kemudian melakukan dealing, dan sekali lagi melakukan maintenance terhadap komunitas yang kita buat. Lalu key resource yang harus kita bangun terdiri dari human resource, local brand, venue, produksi-produksi seperti equipment, perlengkapan panggung, dan sebagainya, lalu komunitas itu sendiri. Jadi komunitas adalah inti dari segalanya dalam LOTS ini. Kemudian kita masuk ke dalam cost structure dari LOTS. Cost structure dari LOTS terdiri dari sewa tempat, perizinan dan keamanan, maintenance toko dan web, serta event dan produksi dari LOTS. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai revenue stream dari LOTS. Revenue dari LOTS didapat dari sponsor, pembayaran tenan, membership fee dari partisipan dari LOTS, workshop dan seminar, serta merchandise yang kami jual. Masih berpikir bisnis itu saling menjatuhkan? Think again.